Ada ya? Nggak ada. Ini Arif yang Sementara jadi ibu. Hah? ini Arif yang record adanya. Oh, ini Arif yang record? Iya, Bu. Oke. Baik, mungkin perkuliahan kita yang hari ini itu Ibu hanya memberikan secara ini ya, secara singkat gambaran mengenai materi yang ada di Fiklas ya. Nanti untuk studi kasusnya itu Arif cari contoh dari tema ya, tema atau topik yang kita bahas hari ini ya. Ini hanya yang ada di pokok bahasan di buku teks Karsten Smack ini ya. Karsten Smack halaman berapa ya? Halaman 109 ya. Halaman 109. Ibu bisa share nggak nih, Rip? Ibu nggak bisa share loh, Rip. Oh. Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah Arif itu setting, Bu. Sudah di-share? Sudah, Bu. Sudah bisa share? Sudah, Bu. Oke. Ibu coba buka ini ya. Ada kan sudah mendownload juga ya e-book yang Ibu berikan ini ya. Oh, sudah, Bu. di-download kan? Ya. Nah, ini apa namanya? Pokok bahasan, sebetulnya pokok bahasan yang harusnya sudah selesai di minggu yang lalu ya. Tetapi pokok bahasan ini sebetulnya dia temanya cukup advance ya, cukup tinggi jangkauannya ya untuk bioorganik. Oleh sebab itu nanti setelah Ibu berikan daripada carbohydrate recognition by artificial receptors ini, nanti Arif coba cari ya yang terkait dengan tema ini ya. Jadi ini adalah subtema ya. Tema atau topik kita yang sebenarnya itu adalah ini ya, adalah interaksi intermolekular yang non kovalen ya, interaksi non kovalen intermolekular. Nah, salah satu contohnya ya, bentuk interaksi intermolekular non kovalen itu adalah ada pada pengenalan karbohidrat. Ini contoh yang di pokok bahasan interaksi ini, salah satunya adalah melalui pengenalan karbohidrat ya, melalui reseptor buatan ya, melalui reseptor buatan. Kenapa jadi pada waktu melalui reseptor buatan. Nah, pada saat itulah kita pelajari interaksi intermolekular non kovalennya. Ya. Yang masuk dalam ikatan kovalen itu kan kita sudah paham ya. Nah, sementara dalam hal ini interaksi yang non kovalen itu salah satu contohnya misalnya interaksi dalam bentuk ikatan hidrogen ya, kemudian adanya ikatan hidrogen atau adanya ikatan-ikatan van der Waals ya, gaya London ya. Nah, itu yang terjadi ya pada senyawa-senyawa bana alam ya yang digunakan untuk mengetahui keaktifannya di dalam tubuh ya. Salah satunya adalah karbohidrat ini ya. Jadi karbohidrat dalam hal ini bukan karbohidrat murni ya. Biasanya kalau karbohidrat itu adalah metabolit primer ya. Sementara karbohidrat yang digunakan untuk yang dikenali ya di dalam sistem reseptor ini adalah karbohidrat yang mimik saja ya, biomimetik ya, biomimetik. Jadi mimik itu dia menyerupai karbohidrat ya, menyerupai karbohidrat. Misalnya saja itu dari jenis-jenis senyawa-senyawa yang sifatnya antivirus itu kan kebanyakan kadang-kadang dia jenisnya bukan jenis senyawa metabolit sekunder yang seperti kita pahami sekarang, terdiri dari apakah dia alkaloid, memiliki struktur yang menyerupai ya struktur metabolit primer gitu ya, tetapi bukan metabolit primer originalnya karena kedengaran tidak, Arif? Agak macet-macet, Bu, tapi bisa didengar kok, Bu. Ini ada tukang kerja ini, Ibu ada ya, di apa itu? Ada tukang di dalam ruangan Ibu.
ada tukang kerja di bawah, nggak tahu di sebelah mana, pokoknya lagi mukul-mukul tembok, ngebobok tembok kayaknya. Ibu pindah ke kampus karena di rumah juga ada tukang kerja. Di mana-mana memang ribut. Rupanya pikir ibu di kampus sudah selesai tukang kerja di lab. Rupanya di bagian. Nah, jadi seperti itu. Tadi yang terakhir ibu bicarakan kedengaran tidak, Rip? Dengeran, Bu. Senyawa yang menyerupai karbohidrat. Jadi biomimetiknya. Jadi dalam hal ini pengenalan karbohidrat yang biomimetiknya ya. Jadi biomimetik itu mekanisme atau proses biomimetik itu dia bisa mengacu terbentuknya ya suatu produk atau senyawa atau apapun gitu ya yang merujuk atau yang menyerupai proses-proses biologis gitu, proses-proses biologis, apakah itu di dalam biologis yang ada di dalam organisme ya, itu biomimetik ya. Jadi kalau misalnya kamu searching biomimetik itu seperti apa ya, seperti itu. Jadi proses-proses secara biologinya itu yang ditiru, jadi peniruan ya biomimetik. Jadi pengenalan karbohidrat ini sebetulnya karbohidratnya bukan murni karbohidrat kayak gula gitu ya, sukrosa, habis itu fruktosa, bukan itu, tapi dia yang mimiknya seperti karbohidrat ya, menyerupai karbohidrat. Jadi punya cincin siklik 6 anggota di mana ada hemiasetal di situ, ada O ya, O yang diapit oleh CC jadi bentuk hemiasetal, walaupun kadang-kadang C-nya di situ nanti ada heteroatom lain gitu ya. Jadi lebih kompleks dan rumit dibandingkan dengan karbohidrat murni gitu ya. Nah, jadi di sini pengenalan karbohidrat melalui reseptor buatan itu yang sekarang ini lagi tren gitu ya, dilakukan oleh peneliti ilmuwan dunia untuk mempelajari secara tingkat molekuler ya, secara tingkat senyawa keaktifan suatu senyawa gitu ya secara tingkat molekuler ya. Nah, jadi ini keuntungannya. Mungkin di tempat kita belum bisa melakukan ini gitu ya. Kalau di tempat Pak Taifu ya mereka sudah melakukan ini ya dengan melakukan rekayasa atau genetic engineering gitu ya. Dengan cara mencoba gitu ya memasukkan reseptor. Jadi reseptor ini kan misalnya senyawa kita gitu ya. Kemudian di dalam sel ya, di dalam permukaan sel itu kan ada karbohidrat mimetik tadi gitu ya. Nah, bagaimana senyawa kita itu bisa binding dengan bagian di dalam organisme itu sehingga nanti bisa mencapai keaktifan yang diinginkan. Ya, nah jadi seperti itu kepentingan kita mempelajari ini. Ya, jadi bindingnya ya reseptor bindingnya, jenis binding ini yang disebut sebagai interaksi intermolekular non kovalen ya. Jadi ada interaksi di situ, tetapi dia bukan kovalen gitu ya, yang non kovalen. Ada interaksinya ya. Nah, sekarang coba kamu lihat di sini dikatakan bahwa pengenalan karbohidrat itu bagaimanapun merupakan satu tantangan terbesar ya untuk struktur ya, secara struktural ya, dan bagi kemis ya, baik secara struktural maupun penyiapannya ya, karena karbohidratnya cakupan merupakan satu kesatuan yang 3 dimensi ya, struktur yang memiliki struktur yang sangat kompleks ya secara 3 dimensi ya, termasuk dalam hal ini adalah gugus-gugus fungsinya ya, dan memiliki keaktifan atau ketertarikan dalam keaktifan gitu ya. Artinya menarik ya, problem-problem yang muncul ya adalah ternyata karbohidrat ini ya itu memiliki potensi yang sangat menarik ya untuk didesain ya pada suatu reseptor ya yang sesuai ya. Seperti misalnya kemarin waktu kita belajar bukan bioorganik yang semester kemarin itu, mata kuliah apa itu kan tentang antivirus COVID, salah satunya senyawa jenis apa tapi dia dari jenis peptide ya kan, jadi jenis peptide ya. Jadi yang dipresentasikan sama si Arik kalau nggak salah ya, presentasi Arik. Nah, itu dia dari jenis peptide ya
kelompok penelitian bahan alam di timnya Pak Andi itu kan juga mengarah ke peptide kan, iya kan? Mereka ya, ada yang mengarah ke peptide gitu. Jadi mereka fokus di isolasi peptide-nya gitu ya. Karena peptide ini ternyata dia ya itu tadi ya memiliki keaktifan yang menarik gitu ya, keaktifan yang menarik dan peptide yang mereka isolasi itu kebanyakan peptide dari marine organism ya. Nah, peptide ini juga adalah molekul yang rumit juga ya, ya kan, tidak sesederhana molekul-molekul metabolit sekunder yang selama ini sudah kita pelajari kan, peptide kemudian karbohidrat, jadi itu molekul-molekul yang rumit. Nah, itu yang kemudian menjadi trending ya, penelitian terkini. Nah, bagaimana desain ya, prinsip-prinsip desain dan binding atau jenis-jenis binding yang dikenal atau yang muncul oleh yang ditimbulkan dari reseptor-reseptor buatan tersebut. Nah, itu di sini diambil satu contoh kasus reseptor buatan yang akiral ya. Dia digunakan untuk mengenali karbohidrat melalui ikatan hidrogennya. Nah, ikatan hidrogen ini termasuk interaksi yang non kovalen kan? Iya. Jadi interaksi yang non kovalen. Kalau lektin di sini seperti lektin ya, dia bilang ini diilustrasikan bagaimana prinsip desain itu, misalnya lektin. Ya, lektin ini adalah suatu protein ya. Jadi lektin ini adalah suatu protein yang protein yang bisa binding dengan karbohidrat itu pada permukaan sel ya, dan binding dengan karbohidratnya itu dia sebanyak 2 unit dari karbohidrat ya. Jadi lektin ini adalah suatu protein ya, suatu protein yang bisa binding dengan karbohidrat dan dia bersifat reseptor gitu ya. Jadi penerima bisa mengenali karbohidrat itu bindingnya itu dengan 2 unit karbohidrat pada permukaan sel ya, lektin. Nah, lektin ini dia binding dengan jenis-jenis gula ya, selain jadi karbohidrat itu kan adalah jenis gula juga ya, dan kemampuannya untuk binding ini ternyata sangat luas ya, disebabkan karena konformasi pada gula ini juga beragam ya. Oleh sebab itu dari yang di sini disebutkan bahwa kebanyakan reseptor-reseptor yang dilaporkan sejauh ini dia strukturnya itu sangat rumit gitu ya, sangat rigid itu, itu dia berarti kaku gitu ya, dan bisa memberikan binding yang baik atau kurang baik gitu ya. Jadi bindingnya terhadap sugar ini atau jenis gula ini dia juga banyak gitu ya. Nah, contoh yang lainnya merupakan hasil penelitian dari Ayoma dengan Mazik ini. Mereka menggunakan reseptor ya, membuat satu reseptor buatan yang sifatnya akiral. Jadi akiral ini apa akiral tuh? Yang dia tidak ini Bu, apa namanya? Akiral itu apa nih? Kalau akiral itu memiliki atom karbon yang muatannya berbeda-beda Bu. Ya, kalau kiral dia itu kan optis aktif ya. Iya, Bu. Oh. Ya. Kalau kiral dia mengikat 4 atom gugus yang berbeda. Beda. Ya kan? Dan kiral itu dia tidak bisa dihimpitkan dengan bayangan cerminnya. Ya kan? Ya. Satu sama lain itu tidak bisa dihimpitkan, walaupun itu adalah enantiomer ya, istilah enantiomer. Tapi kiral itu dikatakan kiral kalau dia diputar 180 derajat atau 360 derajat atau dipatah balik ya, atau dilipat, dia tidak bisa menghasilkan senyawa yang sama ya. Contohnya saja kalau objek misalnya seperti telapak kanan ya, telapak tangan kiri dan kanan itu kan ya, artinya tangan kiri dan kanan itu satu sama lain adalah kiral ya kan, adalah kiral karena dia tidak bisa dihimpitkan kan ya. Kemudian kaos kaki juga begitu. Kaos kaki, socks, gitu kan contoh-contoh objek kiral itu kan demikian. Kaos kaki yang kiri nggak bisa dipakai di kaos kaki yang kanan kalau dia punya jari ya, karena tidak match. Nah itu kiral. Ya, berarti kalau akiral adalah kebalikannya gitu ya. Jadi senyawa akiral ini dia salah satu contoh senyawa akiral adalah senyawa meso. Ya, senyawa meso itu misalnya adalah
Ya ini, jadi dia ada bidang simetrinya. Ya kalau senyawa kiral itu jadi dia ada bidang simetri. Jadi dia kalau dilipat dia menghasilkan satu bidang simetri, berarti dia tidak bersifat kiral. Paham ya? Misalnya saja apa ya yang kiral itu ini. Gimana nih cara draw ya? Misalnya begini ya, Rip. Misalnya di sini ada, aduh, nggak bisa ya. Gimana caranya? Ya, misalnya ini COOH, ya asam tartarat kalau tidak salah ya, itu adalah senyawa yang akiral, ya, karena dia memiliki bidang cermin, ya, memiliki bidang simetri, salah, ya. Nah, ini adalah senyawa yang kiral, ya. Walaupun di sininya dia bersifat optis aktif gitu ya. Di sini dia bersifat optis aktif. Tapi karena ini ada bidang simetri dalam, ya. Jadi membentuk senyawa jenis meso, ya. Maka senyawa ini dia bersifat akiral. Paham ya? Karena kalau dia diputar, ya kalau dia rotasi 180 derajat, ya dirotasi 180 derajat, maka dia akan menghasilkan senyawa yang sama. Ya, nah berarti dia bersifat akiral. Kalau senyawa kiral dia mau dirotasi, mau dibalik, dijungkir balik atau patahkan, dia tidak bisa menghasilkan senyawa yang sama. Itu berarti dia akiral senyawanya. Paham ya? Makanya kenapa senyawa jadi optis aktif itu berbeda dengan sifat kiralitas dan akiral gitu ya. Kalau optis aktif itu dia mengacu kepada satu atom karbon, satu atom. Ya, tapi kalau kiralitas itu dia mengacu kepada molekul secara keseluruhan, ya, kiralitas. Nah, ini kenapa dia bersifat akiral? Kenapa, Rip? Yang mana, Bu? Misalnya senyawa 1, 2, 3. Hah? Gimana, Bu? Kenapa, Rip? Yang senyawa 1, Bu. Ini nomor yang 1. Iya, karena ya, dia semualah berarti nanti kan. Karena dia kenapa memiliki, dia bersifat karena dia memiliki bidang simetri, Bu. Jadi kalau misalkan diputar dia sama, Bu. 180 ini sama, Bu. Gimana ya? Tetap. Iya. Nah, betul ya. Jadi karena dia ada bidang simetri dalam, ini bidangnya nih, ya. Ini bidangnya. Ini bidang yang pertama, ya kan? Kalau di simetri dalam, ini bidang simetri dalam yang pertama. Ini bidang simetri dalam yang kedua. Sama toh? Iya, Bu. Ya kan? Iya. Ini bidang simetri dalam yang ketiga. Ini yang keempat. Ada banyak bidang simetri dalamnya. Ya kan? Oh, yang ada bidang simetri dalam seperti halnya asam mesotartarat ini, asam tartarat ini berat dia bersifat akiral ya. Semua senyawa meso adalah molekul akiral. Ya, ini dia banyak simetri dalamnya. Kalau yang ini dia punya bidang simetri dalam di sini. Ya kan? Bidang simetri dalam itu jadi kalau dilipat bagian yang sini dengan bagian yang ini dia jadi saling berhimpit. Tapi di sini ini ya, ini kurang kali ya. Di sini kenapa nggak ada OC? Salah atau gimana nih? Kalau menurut Ibu kayaknya dia kurang kali ya menuliskannya ya. Yang nomor 2. Hah? Yang nomor senyawa 2. Iya, yang ini. Iya, yang ini. Yang nomor 2. Ini kan CO2 etil nih, Arif. Ada ada asetilnya di sini. Di sini nggak ada kan? Ya, harusnya ada. Iya kan? Harusnya kan ada kalau memang dia sifatnya akiral. Kalau begini berarti dia kiral. Ya, kalau di sini ada CO2 CO2 CH2 CH3-nya juga berarti dia bersifat akiral. Nah, di sini akiralnya di mana? Di bagian ini, bagian tengah ini, Bu. Bidang ini ya. Bagian tengah. Ini kan? Iya. Jadi di sini ya, ini dia sifat kiralitasnya. Jadi yang bagian ini dengan ini dia bisa saling berhimpit gitu ya. Jadi ada bidang simetri dalamnya, ya. Kalau pengertiannya itu adalah apa? Kalau pengertiannya saling tumpang tindih itu gimana? Atau kurang tepat gitu? Ya, jadi bidang simetri dalam itu kan dia bisa saling overlapping kan, dilipat jadi. Ya istilah kita dilipat gitu loh. Ya kan, dia dilipat jadi ada ini mencantum gitu. Paham ya, Rip?
Iya, Bu. Kalau dilipat, ya kayak inilah yang Ibu contohin COOH ini. Kalau bidang simetri dalam ini, ya itu membagi dua molekul ini secara sama antara atas dengan bawah. Itu bidang simetri dalam. Ya, nah sama dengan molekul yang ini, semua kan dia punya bidang simetri dalam kan, makanya dia bersifat akiral. Walaupun molekulnya kompleks gitu ya, tapi dia punya bidang simetri dalam, ya. Makanya dia disebut sebagai akiral. Oke, ya. Jadi antaraksinya ternyata dia bilang melalui antaraksi ikatan hidrogen, ya. Ikatan hidrogen dengan karbohidrat. Dari mana coba bisa terbentuk ikatan hidrogennya? Yang mana, Bu? Hah? Yang mana, Bu? Yang bagian mana? Di mana coba bisa terbentuk ikatan hidrogen? Ya misalnya satu, kemudian dua, bisa kan terbentuk ikatan hidrogen dengan karbohidrat. Jadi dia membentuk interaksinya dengan, ini kan reseptor nih, reseptor buatan ya, yang dibuat ya di skala lab mungkin ya. Nah dia dimasukkan itu ke dalam organisme itu untuk mengenali karbohidratnya. Dan ternyata dia bisa binding dengan karbohidrat. Nah bindingnya itu melalui ikatan hidrogen dengan karbohidrat. Berarti hidrogen yang ada di sini. Ya, dia bilang kan begitu. Hah? Ikatan hidrogen berikatan. Ya, dia bilang kan begitu di sini. Ya. Lalu apa? Jadi maksudnya dia bilang dengan setiap, membentuk ikatan hidrogen dengan setiap ini, Bu. Dengan setiap apa namanya? Kok ganti, Bu? Ya, ini. Dia bilang kan, jadi intermolecular binding non-covalent, ini nih, non-covalent thermal binding can be achieved by hydrogen bonding. Nih, dia bilang, ya melalui hydrogen bonding, ion, ya, dengan hydrogen bonding melalui ionik atau melalui dengan ikatan hidrogen netral, ya donor atau dengan gugus-gugus aseptor, ya. Nah, jadi kalau dengan ini, ya ikatan hidrogen bondingnya, ya, ikatan hidrogennya itu bisa di sini kan membentuk dengan O dengan H daripada karbohidrat gitu kan, atau di sini ya ini semua kan bisa membentuk ikatan hidrogen ini dengan karbohidrat kan. Artinya semua. Kemudian yang ini juga begitu. Iya, ya. Kemudian yang ini juga begitu kan, N-nya itu bisa membentuk ikatan hidrogen ya, N yang ini dengan O daripada karbohidrat ya. Di karbohidrat kan ada oksigen. Sementara NH2 yang ini dia bisa hanya ya hidrogennya bisa binding dengan O daripada hidrogen. Yang N ini dia binding dengan hidrogen daripada O pada karbohidrat, karena pada karbohidrat kan banyak oksigen, banyak OH ya. Nah, jadi seperti itu. Ini contoh dari reseptor buatan yang kiral ya. Kamu lihat ya, ini bersifat kiral ya. Jadi tidak ada bagian bidang simetri dalamnya. Paham ya, Rip? Dan salah satu contoh kiralitasnya juga adalah ini, dia ada ini ya, gimana caranya? Ada ini nih, salah. Ya, ini bidang simetri dalamnya. Mana ya? Ini ada kiralitasnya di sini, ya? Bu, maaf Bu, ada ininya kiralnya juga di sini. Yang di-share sama Ibu nggak matching, Bu, jadi agak bingung. Telat itu. Kok masa iya sih? Iya, Bu. Oh, terlambat ya? Iya, makanya agak bingung. Pantesan, aduh, Ibu udah berbusa-busa ini ngejelasin. Ya udah kalau gitu, nggak tahu nih yang kerekam sama kamu kayak mana ini, ya? Jadi suara Ibu kali belakangan ya? Duluan, Bu, malahan. Oh, tapi yang gambarnya keluarnya belakangan. Iya, gambarnya belakangan, Bu. Sekarang belum keluar, Bu. Ya, ini kan Ibu oret-oret ini, Rip. Ini kan Ibu oret-oret, Rip, slide-nya. Kelihatan di sana? Ya, baru kelihatan, Bu. Ya, jadi ya itu maksud Ibu. Kenapa dia di sini sebut kiral gitu kan? Yang tadi akiral kan? Iya. Ya. Nah, jadi karena dia ada C juga di sini, kemudian bagian-bagian lainnya juga dia tidak ada bidang simetri dalamnya, ya. Tidak ada bidang simetri dalamnya. Jadi mau kamu tidak bisa membagi dua bagian molekul ini, unit molekul ini menjadi
bagian yang sama. Kemudian ini Ibu menggerakkan slide ini, Kak, kelihatan nggak sama kamu, Rip? Baru kelihatan, Bu. Oh, baru jalan ya? Iya. Nah, jadi ini yang juga adalah artificial reseptor buatan yang kiral ya. Jadi ada contoh banyak yang kiral di sini yang digunakan untuk mengenali karbohidrat melalui ikatan hidrogen netral. Ya. Kalau yang di atas tadi melalui ikatan hidrogen ionik. Ya, reseptor melalui ikatan hidrogen ionik. Kenapa ionik? Karena di sini banyak kompleks ya, banyak ion-ion. Ya, banyak logam banyak ion-ion, PO, O- gitu ya. Kemudian di sini ada Bu4N+, jadi dia memang ada banyak ionik sehingga ikatan hidrogennya adalah bentuk ikatan hidrogen yang ionik, gitu ya. Kamu bisa cari kayak mana sih bentuk ikatan hidrogen yang ionik itu. Kalau yang ini yang netral, ya, yang netral yang seperti biasa, kayak seperti yang akiral tadi, ya, reseptor akiral, ya. Nah, jadi semua itu mempengaruhi reseptor-reseptor ini, ya. Ini yang digunakan untuk mengenali karbohidrat yang sudah sedia ada di dalam organisme ya, di dalam organisme mana yang mau kita ujikan gitu ya, supaya nanti bisa digunakan keaktifannya ya, bindingnya bagaimana. Nah, jadi seperti itu. Mungkin sisanya nanti di sini mungkin nanti kamu bisa contoh-contoh gitu ya, seperti senyawa-senyawa yang memiliki gugus-gugus fungsi seperti piridin, amida gitu ya, atau gugus karbonil, amino, atau gugus fenolik ya, OH dari fenolik ya. Itu juga dia kebanyakan bisa membentuk ya ikatan hidrogen ya, di mana OH daripada gulanya itu yang akan bekerja atau bertindak secara simultan ya, menjadi donor ikatan hidrogen dan aseptornya atau aseptornya ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau bisa dilihat di sini, jadi kalau misalnya reseptor-reseptor buatan itu dia biasanya yang diincar atau yang dibuat, mereka memiliki gugus-gugus fungsi yang sebarannya luas seperti ini ya. Jadi supaya dia bisa binding dengan karbohidrat itu dengan melalui ikatan hidrogen yang beragam tadi ya. Ada yang netral, ada yang ionik. Ya. Kemudian di sini hanya fosfonat atau grup fosfat dari contoh senyawa 4 dan 5 yang digunakan untuk binding dengan karbohidrat melalui hidrogen ionik yang kuat ya, karena mereka memang muatannya positif atau ya positif dan negatif. Nah, jadi seperti itu, di mana OH dari gugus gula, gugus OH dari gula itu bertindak sebagai donor ikatan hidrogennya ya, donor ikatan hidrogen ya. Jadi seperti itu. Kemudian selain itu kebanyakan reseptor itu mengemban biasanya dia bersifat hidrofobik ya pada binding site-nya. Jadi dia tidak larut dalam air gitu ya. Oleh sebab itu karena di dalam sel itu sangat perlu ya, bagian hidrofobik dan hidrofilik itu sangat perlu ya. Jadi karena biasanya bagian-bagian itu yang nanti akan ada yang masuk ke dalam sel gitu ya. Terus ada yang mengarah keluar gitu ya. Jadi bagian-bagian itu yang penting. Kemudian apalagi di sini selain itu pelarut-pelarut juga menentukan di sini ya. Jadi memainkan peranan penting juga dalam kemampuannya berinteraksi ya secara keseluruhannya. Jadi kemampuan interaksi ikatan non-kovalennya itu juga ditentukan oleh salah satunya adalah pelarut-pelarut organik ya. Apakah menggunakan DMSO, apakah digunakan asetonitrile ya, atau campuran dengan air, itu juga mempengaruhi energetik ya, kontribusi secara energi, interaksi secara keseluruhan dari binding tadi ya. Kemudian dan hasil yang diperoleh ya dari reseptor-reseptor tadi menunjukkan bahwa binding yang dia stereoselektif ya, artinya dia selektif secara stereokimia ya, dia selektif secara stereokimia, terutama dalam hal ini stereokimianya adalah dalam bentuk diastereomer ya, selektif secara diastereomer pada gula itu dia memungkinkan bahkan untuk struktur-struktur yang non kiral gitu ya, yang non kiral yang tadi tidak kiral tadi ya. Nah, jadi seperti itu. Nah,
ini perbandingannya kalau misalnya digunakan kloroform ya. Kalau pelarut yang digunakan itu misalnya kloroform atau diklorometan itu bagaimana ya? Bagaimana apa namanya preferable-nya, jadi dia lebih suka menggunakan asetonitrile atau campurannya ya, atau diklorometan dengan air ya. Jadi ini semua penelitian-penelitian yang memang sudah sangat advance ya, tetapi menunjukkan bahwa kasus-kasus yang terjadi, artinya studi-studi yang diperlukan untuk mengkaji interaksi ini itu tidak hanya fokus kepada satu sisi kajian aja ya, tapi harus banyak pertimbangan yang dilakukan ya, termasuk dalam hal ini dibilang polar gitu ya, polaritas daripada pelarut ya. Nah, jadi itu yang bisa Ibu sampaikan. Kemudian nanti kamu bisa ambil contoh misalnya yang tadi dari jurnal ya. Dari jurnal apa yang kira-kira bisa mirip dengan apa pokok bahasan atau topik yang kita bahas hari ini. Ya, yang sederhana saja, yang bisa dipahami. Ya. Ibu. Berapa menit lagi, Rip? Jadi itu ya interaksi non kovalen, interaksi karbohidrat non kovalen itu ya sebatas itu. Ini semua adalah contoh-contoh ya. Bisa juga kamu ambil dari sini memang kalau memang kamu paham ya dengan kajian yang ini, tapi memang sangat kompleks gitu ya. Contohnya bagaimana mereka menentukan struktur ya setelah mereka binding ya, reseptor dan karbohidratnya itu binding, kemudian mereka cek dengan NMR apakah betul gitu ya strukturnya demikian, karena ini kan untuk membuat reseptor yang dibuat itu adalah reseptornya ya, reseptornya. Jadi reseptor itu digunakan untuk mengenali karbohidrat tadi ya. Jadi reseptor yang dibuat itu kemudian mereka identifikasi gitu ya melalui elusidasi struktur dengan NMR ya, dengan MS. Jadi seperti itu ya. Ini bisa juga kalau misalnya kamu mau menggunakan ini ya, tinggal dijelaskan. Jadi mereka menggunakan NMR ya, MS ya, untuk membuktikan struktur dari reseptor ya yang digunakan untuk mengenali karbohidrat itu. Ya. Jadi sebetulnya menarik ya kalau kita bisa, tapi nggak tahu lah entah kapan bisa melakukannya ya. Jadi kita bisa gunakan ini nanti untuk meniru tubuh itu yang tadinya mengalami simptom penyimpangan metabolisme atau apa, itu bisa diperbaiki dengan adanya assembly receptors ini gitu ya. Jadi reseptor yang kita rakit gitu ya. Kebayang nggak, Rip? Kebayang, Bu. Ya. Jadi ya ini memang diciptakan atau dibuat ya tujuannya memang untuk itu ya. Salah satunya ya untuk supaya bagaimana caranya supaya punya manfaat gitu ya. Terlambat ya, Rip? Suara Ibu terdengarnya, Rip. Kalau suaranya enggak gitu. Tapi ya dari mungkin itu aja dari Ibu. Tapi slide-nya. Slide-nya dan sedikit kayak terpatah-patah gitu. Slide-nya mungkin ya. Suaranya juga terpatah-patah gitu. Iya. Ibu nggak tahu lah yang punya. Oh gitu. Kalau suara Arif jelas sih sama Ibu di sini. Kalau di sini kayak TV. Suara Ibu aja di sana ya. Iya. Oke, jadi kuliah kita sampai di sini dulu ya, Arif. Nanti yang rekaman Arif itu tolong dibuat linknya di channel YouTube Arif, kemudian di share ke Ibu ya linknya, biar Ibu upload di V-Class ya. Bukti kalau perkuliahan kita tadi sudah berjalan. Ya, Arif. Dibuat linknya. Kemudian tugasnya yang tadi ya, tugasnya tadi apa ya? Jadi buat kajian ya mengenai ya studi kasus mengenai interaksi ya, judul yang tadi ya, mengenai terserah, ini tadi kan contohnya karbohidrat. Kalau kamu nggak mau karbohidrat ya nggak apa-apa, pokoknya jenis interaksi intermolekularnya non kovalen ya yang terjadi. Salah satunya contohnya tadi adalah karbohidrat. Ya, Ibu siapkan di V-Class, nanti kamu upload ya. Baik, Bu. Ya, Rip. Iya, Bu.
Termasuk yang di Siakadu ya, Rip. Yang di Siakadu kamu upload juga tugas-tugas itu ya, Rip. Oh, iya, Nanti Bu. Ibu siapkan rubriknya ya. Jadi ada 3 kalau nggak salah tugas ya. Tugas 1, 2, 3. Kamu upload juga di Siakadu ya. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Ya udah isi absen Arif. Belum, Bu. Diisi absennya. Oke, makasih Arif. Nanti jangan lupa ya rekamannya ya. Baik, Bu. Nah, kita akhiri kuliah kita hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu live ya, Rif. Iya, Bu. Iya, Bu.